Yang satu body contact Barba dengan Bruno, dan yang kedua adalah gol Kakak yang dianulir. Apakah keputusan diambil wasit itu benar? Keputusan awalnya sudah benar. Yang Persib dapatkan kepersertaan di ACL tuh sekian miliar. Tapi Boboto juga lupa, sekian miliar juga kita kena denda loh. Waktu yang ada video e-board ditendang, itu bukan saya pengen ngerusak e-board kok gitu. Tapi itu saya tuh pengen nendang logo AFC, saking keselnya saya sama AFC. Orang saya pernah mergokin kok yang waktu lagi lawan Persija, ada orang yang ngegali di bawah. Ngegali di bawah gate, bawah gerbang. Ada 15 orang tidur di toilet. Kenapa Persib mendatangkan Levin Kursawa, Kang? Gimana sih rekrutmennya Persib nih musim ini gitu kan ya, banyak kayak gitu kan ya, itu nggak benar gini. Kalau kita mau ngomong rekrutmen kita nggak sukses ya, kayaknya kita nggak akan ada di peringkat 1 hari ini. Ada obrolan sama Joey Pelopesi nggak sih? Ada. Optik setuju, jelek banget. Fisik, stadion kita, rumput kita yang termasuk yang paling bagus. Persib dikatakan punya papa Erick Thohir. Gimana sih, Kang, menanggapi hal ini? Kang Aditya Putra Herawan. Thank you, Kang. Thank you juga udah diundang lagi. Ini harusnya kedua kalinya saya wawancara. Iya. Tapi akhirnya baru sekarang. Iya. Terima kasih waktunya, Kang. Terima kasih juga sudah bersabar mau ngundang terus. Susah banget ini ngundangnya. Kang Adit, Ya. pengen tahu dulu moodnya Kang Adit hari ini. Moodnya lagi enak, lagi asik atau gimana nih? Alhamdulillah karena bulan puasa ya, jadi moodnya harus tetap positif lah. Karena kan gini, katanya orang Bandung itu moodnya itu ditentukan dengan hasilnya Persib Bandung. Ya. Nah, kalau hasilnya di Surabaya kemarin itu, seri itu hasil yang baik atau hasil yang buruk untuk Kang Adit? Hasil yang kita syukuri lah, lebih tepatnya lah. Kenapa harus disyukuri, Kang? Kita expect sih bisa menang lah ya. Tapi bisa tetap dapat 1 poin di away juga sesuatu yang kita harus tetap syukuri lah. Gitu. Tapi bersyukur itu bukan berarti tanpa evaluasi ya. Evaluasi tetap berjalan, tapi itu tetap kita syukuri lah. Sesuatu yang kita bisa bawa pulang dan kita bisa benahi lagi lah di match berikutnya. Kalau Kang Adit tadi katakan Persib seharusnya bisa menang, lalu apa, Kang faktor yang membuat Persib Bandung tidak bisa meraih 3 poin di Bung Tomo? Ada banyak faktor lah ya, tapi seperti yang Bojan mention di wawancara kan, kita nggak mau masuk ke faktor eksternal lah ya, lebih ke faktor internal mungkin, lebih ke memaksimalkan peluang yang ada lah. Kalau Glenn ngikutin kan itu ada total 22 shoot sebetulnya. Yang shoot on target itu bahkan sampai 7 kalau nggak salah gitu kan. Kalau kita berandai-andai aja gitu ya, 7-nya masuk 3 aja, udah 3-2 menang kan. Jadi kita lebih ke fokusnya gimana kita membenahi finishingnya supaya semakin banyak peluang yang diciptakan, semakin konversi ke golnya juga lebih tinggi lah gitu. Tapi memang kredit juga buat Hernando sih, karena Hernando tampil luar biasa banget di pertandingan kemarin. Bagus. Hernando mah salah satu kiper lokal yang saya juga punya penilaian tinggi lah. Emang bagus lah dia. Kang, tapi saya nggak bisa tidak bertanya ini karena ini ramai banget di media sosial. Ada 2 momen yang disorot, yaitu keputusan wasit, Kang. Yang satu body contact Barba dengan Bruno, dan yang kedua adalah gol Kakak yang dianulir. Dan kalau dari kacamata Kang Adit, apakah keputusan diambil wasit itu benar? Keputusan awalnya sudah benar. Memberikan yang golnya Kakang jadi gol, yang pelanggarannya Bruno tidak jadi penalti. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, keputusan awal wasit sudah tepat lah. Gitu. Ya kemudian berubah karena ada tinjauan di VAR, itu debatable, kita bisa berdebat di area situ. Tapi kalau menurut saya pribadi, seharusnya keputusan wasit yang pertama itu sudah tepat. Ketika banyak analisa yang mengatakan ada hal yang keliru, kalau boleh share sedikit, Kang, sebetulnya klub itu bisa apa sih ketika misalkan ada keputusan wasit yang ternyata tidak sesuai nih dengan law of the game-nya gitu. Ya. Kita kan tidak bisa merubah hasil ya. Dalam artian gini, pertandingan sudah selesai, hasilnya sudah ada. Kecuali ada yang sifatnya administratif dilanggar, mungkin itu bisa merubah hasil. Contoh kayak kemarin Bangkok United, Racaburi. Bukan yang tim satunya lagi, Tampines Rover yang lawan tim Hanoi. Ya Hanoi, yang udah kalah, tiba-tiba ada pemain yang dilarang main, ternyata main, skornya berubah jadi menang si Tampines 3-0 kan. Itu kan administratif jili, ada yang salah. Tapi kalau di pertandingan secara administratif tidak ada yang salah, tidak akan berubah hasil pertandingan. Lalu fokusnya kita apa? Fokusnya kita adalah gimana memperbaiki kualitas pertandingan ke depannya. Karena pertandingan tidak akan berhenti di hari itu. Akan ada match-match lainnya yang harus kita jaga kualitasnya. Saya selalu bilang sama orang-orang, teman-teman dekat gitu ya, bahwa pertandingan itu ditentukan kualitasnya tidak hanya oleh pemain di lapangan, tapi oleh seluruh perangkat pertandingan. Ketika seluruh perangkat pertandingan tidak bisa memberikan performance terbaik, maka pertandingan akan terganggu, kualitasnya akan jadi tidak bagus gitu. Dan notes yang kemarin lawan Persebaya, saya pikir jujur pribadi ya,
ada banyak hal yang sebetulnya agak kurang pas, jadinya kualitas pertandingannya itu bisa lebih baik lah dibanding yang kemarin lah. Itu kan seru banget Mas kemarin itu. Betul, itu seru banget. Dan bisa lebih seru lagi kalau kita punya bisa make sure semua stakeholder yang terlibat dalam pertandingan itu bisa memberikan penampilan dan performance terbaik lah. Ini kan udah beberapa musim pakai VAR, mungkin memang masih ada kesalahan tapi setidaknya bisa diminimalisir Kang. Betul. Dan wasit asing pun akhirnya diturunkan di beberapa musim terakhir ini. Wasit asing juga menjadi faktor kunci ketika ada laga krusial yang dimainkan Kang? At some point iya, at some point juga tidak. Tapi bagi untuk di Superliga kayaknya wasit asing punya track record dan raport yang bagus ya sebetulnya. Jadi kalau kita ngomong spesifik tentang Superliga ya, kayaknya memang di beberapa match kami sih merekomendasikan kalau bisa memang ada wasit asing lah gitu di beberapa match gitu. Karena track recordnya di beberapa match pelatih asing itu wasit asing tuh oke kok gitu. Dan memang harus dijaga lah kalau big match itu kan. Baik lagi ini bukan tentang siapa yang menang ya, tapi kita semua ingin melihat pertandingan yang punya kualitas terbaik lah gitu. Betul. Dan ketika kualitas terbaik ya semua stakeholder mesti bagus gitu ya, wasitnya mesti bagus, asisten wasitnya mesti bagus, VAR-nya mesti bagus, pelatih pemain mesti bagus. Itu kan kolektif ya gitu. Kalau ada salah satu yang nggak bagus pasti ngeganggu kualitas pertandingan. Boboto tuh udah sering banget ngelihat Bojan marah. Tapi kemarin tuh kayaknya marahnya pakai banget Kang. Bahkan di press con itu Bojan sampai hanya memberikan sedikit statement dan dia akhirnya keluar. Apa yang terjadi di ruang ganti Kang? Gimana kondisi tim setelah hasil kemarin? Kebetulan saya nggak ada di ruang ganti saat itu, jadi saya nggak tahu seberapa detail gitu ya. Tapi saya bisa memaklumi frustasinya Bojan di pertandingan itulah ya. Karena ada golnya Kakang yang dianulir gitu kan ya, terus penalti yang nggak dapat akhirnya malah dikasihin ke Persebaya gitu. Terus ada beberapa keputusan yang mungkin dari kacamata Bojan kurang pas lah gitu. Jadi ya mungkin itu kumulatif frustasi, jadi dia keluarnya seperti itu. Tapi saya juga appreciate Bojan ketika dia semarah itu pun dia tetap masih bisa menjaga profesionalitas dan komunikasi dia tetap positif lah gitu. Kayaknya kalau dressing room sih tetap positif lah saya pikir. Karena ini kan sebetulnya dalam rentan 1 bulan ini Persib bermasalah dengan wasit ini udah 2 kali Kang. Terakhir mungkin yang kita ingat di Asia itu juga banyak komentar yang menyoroti soal wasit. Persib memang tersingkir karena wasit ya Kang? Atau karena ada faktor lain tersingkir dari Asia? Sebelum kita bicara tentang terkait tersingkirnya ya, kalau kami melihatnya apa yang sudah dicapai oleh Persib di musim ini itu sebuah pencapaian lah. Dari musim lalu yang kita juara di papan bawah, sekarang jadi juara grup dan bisa memberikan perlawanan lah di babak 16 besar. Dan kita juga ketemu tim dari liga yang memang udah rutin kan main di Asia kan. Jadi memang secara gaya bermain, mentalitas, ketenangan tuh beda lah gitu. Kematangan itu beda gitu ya. Jadi terlepas kita tersingkirnya, saya sih melihat banyak hal yang kita bisa apresiasi di musim ini gitu ya. Dan juga kalau kita ingat kita ngerubah 13 pemain loh musim ini. Semua pemain asing kita juga baru gitu. Jadi dengan durasi adaptasi yang sependek ini, pencapaian hari ini buat saya itu sesuatu yang sangat harus diapresiasi lah. Nah, ketika kita gagal, kayaknya banyak faktor lah, Kang Len. Jadi nggak cuman pertandingan terakhir ya. Kalau saya lebih menyoroti kekalahan kita 3-0 di Thailand lah. Sebenarnya itu yang bikin semuanya menjadi lebih berat lah gitu ya. Tapi di luar itu ya saya ngeliat semua pemain sudah berjuang lebih baik. Waktu di home kayaknya kita sebetulnya seharusnya secara permainan mungkin kita bisa 3-0 mungkin bisa lah ya, dan kita bisa masuk ke babak extra time dan penalti gitu ya. Tapi ya takdir sudah berkata lain ya, kita harus move on dan kita coba lihat apa yang kita kurang gitu ya, apa yang kita mesti benahi, apa yang kita mesti perbaiki lah buat musim depan, dan kita tetap fokus supaya musim depan masih main di Asia lagi lah. Tapi Persib sempat melayangkan protes gak sih Kang ke UFC gitu? Iya. Dan ada fun fact, jadi kita tuh selalu ya, jadi walaupun kita nggak mungkin nggak bikin statement ke publik bahwa kita kirim surat keberatan ke pelatih segala macam, kita melakukan tugas kita secara tepat. Dalam artian kita punya hak untuk bikin surat keberatan, kita lakukan dan kita nggak akan publish ke publik itu. Memang itu ranahnya kita untuk lakukan itu gitu ya. Nah cuma ada fun fact ketika kita lagi menganalisa si wasit yang Lawrence Caburi itu, kita kan bikin ya, ayo babak pertama keputusan mana aja yang menurut kita merugikan gitu ya. Babak pertama saja sudah ada 13-15 keputusan yang merugikan. Babak pertama aja. Apa yang paling merugikan? Babak pertama itu kartu merah Baros? Itu salah satu yang kita question. Tapi kalau dibilang merugikan pertandingan iyalah, itu of course kayaknya yang paling merugikan ya, karena itu jadi game changer gitu loh. Kita kan lagi bener-bener ini ya, lagi bener-bener ngejar lah gitu kan.
Ada beberapa lah, tapi mungkin itu yang paling merubah jalannya pertandingan. Tapi luar itu juga ada beberapa keputusan kayak pelanggaran-pelanggaran kecil. Kan gini, kalau kita bicara main bola itu kan tentang flow, tentang aliran bola yang mengalir dan segala macam. Kalau banyak diberhentiin, itu tuh momentum hilang sebetulnya. Dan ada beberapa keputusan yang menghilangkan momentum tersebut gitu. Jadi yang merugikan tuh nggak perlu yang kartu merah, penalti, nggak gol, enggak. Menghentikan momentum pun itu sebetulnya sesuatu yang merugikan sebetulnya. Dan itu diprotes. Karena ini sebetulnya buat edukasi juga Kang, supaya bobotoh juga tahu mungkin ya. Ketika misalkan protes itu udah dilayangkan, sebetulnya apa sih yang bisa diharapkan? Karena mengubah hasil itu kan mustahil, nggak mungkin itu. Kita lebih ke korektif di kedepannya, bahwa ya misalnya, ya nggak tahu ya, contoh aja nih mah, misalnya wasitnya memang melakukan banyak kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Ya wasitnya jangan dipakai lagi dong gitu ke depannya. Jadi ketika Persib main ya mungkin wasitnya nggak ada lagi, atau bahkan di match-match lain wasitnya nggak ada lagi. Ketika itu terlaksana, kualitasnya menaik, lebih seru segala sesuatunya. Peluangnya fair gitu untuk semua tim, untuk kedua belah tim jadinya fair gitu. Jadi lebih ke langkah perbaikan untuk match ke depan. Betul. Kalau untuk yang existing kita pikir ya balik lagi, selama nggak ada administratif yang dilanggar, kayaknya nggak pernah ada sejarahnya merubah hasil pertandingan sih. Dan itu memang seni sepak bola sih. Kontroversi-kontroversi itu kadang-kadang walaupun merugikan, dan mungkin kalau klub kita yang dirugikan kan sakit hati juga ya. Ya, banget. Karena gini Kang, kemarin ada sejumlah mungkin bisa dikatakan oknum bobotoh lah, yang akhirnya memprotes wasit dengan cara turun dari tribun, melakukan protes, dan sampai kemarin bahkan seorang Bojan, Barba, Haye itu pada ngelerai gitu Kang. Apa yang sebetulnya terjadi Kang di momen itu? Jadi sebetulnya kita udah melakukan banyak, bukan investigasi lah ya, lebih ke post match evaluation lah gitu ya. Baik dengan panpel, dengan perangkat pertandingan dan segala macam. Lalu juga kita masuk ke area ini kenapa ya pada turun segala macam. Mungkin kalau Kang Glenn pernah dengar, saya pernah bilang sama orang bahwa di podcast saya pernah bilang waktu itu, salah satu podcast, problemnya Persib Bandung itu adalah problem sosial. Jadi kita nggak bisa lihat kejadian kemarin itu hanya satu kacamata, ini kacamata sepak bola. Enggak, ini ada kacamata sosial di belakangnya. Makanya kita coba turun dan kita mencoba mencari tahu dan segala macam. Memang semuanya itu didasari oleh kekecewaan si bobotoh ini terhadap kepemimpinan wasit. Dan saya pikir semua orang di stadion kayaknya kecewa dengan kepemimpinan wasit gitu ya. Dan kita wajar untuk kecewa. Memang perilakunya yang kita tidak benarkan sama sekali. Turun dari tribun ke pitch itu udah masuknya pitch invasion. Walaupun satu orang itu pitch invasion, dan akan ada hukuman yang mengikuti gitu kan ya. Jadi yang pertama kita tidak membenarkan itu. Tapi yang kedua kami juga memahami bahwa itu terjadi karena kekecewaan si bobotoh tersebut lah ya terhadap wasit gitu ya. Nah pas kita olah lagi ya, kita juga menemukan banyak fakta lah bahwa oh ya kekecewaannya itu dalam banget. Dan tadi saya bilang bahwa Persib itu adalah isu sosial. Memang orang ini juga, salah satu pelaku ini juga merupakan salah satu masyarakat sosial Kota Bandung yang memang punya problem sosial juga gitu. Bahkan kan kita tahu ya, di Bandung itu ada orang-orang yang mungkin bisa dibilang ya, mudah-mudahan saya salah lah, tapi mungkin bisa bilang satu-satunya kebanggaan mereka tuh ya Kota Bandung. Itu adalah Persib gitu. Bahkan kayak misalnya saya ini, wah saya mah udah gak bisa yang dibanggain, satu-satunya kebanggaan saya ya Persib Bandung gitu. Ketika satu-satunya yang menjadi kebanggaan saya dilukai, saya akan lakukan segala-galanya untuk melindungi itu. Nah, kami merasa itulah yang terjadi kemarin ketika turun bobotoh ke lapangan segala macam itu, karena ada sisi kebanggaannya mereka yang akhirnya terlukai lah, akhirnya terluapkan dengan cara seperti itu, dan lagi tidak dibenarkan sama sekali gitu. Kita sangat sekali tidak menerima, tidak membenarkan, sangat melarang, itu terulang kembali lah. Apa cara paling benar untuk bisa menyalurkan itu Kang? Karena pada akhirnya ini akan terulang jika misalkan mungkin tidak ada sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas tuh gini, ini debatable lagi sih. Apakah sanksi selalu menyelesaikan masalah? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung gitu ya. Bentuk sanksi juga beda-beda. Ada yang sifatnya sanksi publik, sanksi sosial, sanksi private gitu ya. Dan kita nggak bisa menggeneralisir. Problem ini kita hukum sanksi publik dan segala macam. Karena kita paham di beberapa pengalaman kita sebelumnya, kan kita juga udah menjalani hal kayak gini nggak sekali dua kali ya, Kang Glenn ya. Di beberapa tahun sebelumnya kita juga pernah ada pitch invasion. Bahkan yang terakhir di musim lalu sama Persija, kalau ingat sempat ada yang kerusuhan sama Steward. Padahal itu menang ya. Padahal itu menang ya kan. Artinya kita ngelihat bahwa ini bukan cuma tentang menang dan kalah, ini tentang bagaimana treatment yang tepat terhadap mereka. Baik lagi, kalau cuma kacamata sepak bola gampang, hukum gak boleh nonton ke stadion, selesai. Tapi kan isu sosial juga bisa di-touch gitu. Akhirnya kita belajar, oh iya,
Hukuman tetap kita lakukan. Yang kayak kemarin kita tutup Tribun Timurnya. Karena kita tahu ya selatan. Ini datangnya dari selatan. Itu dari selatan yang berseberangan antara barat selatan sama selatannya. Kita tutup dulu. Itu salah satu bentuk hukumannya bahwa kita tutup supaya orang juga nggak bisa ke stadion. Tapi kemudian apakah kita ban? Ya juga kita komunikasi juga dengan pihak terkait. Karena kita juga ketemu kan dengan mereka kan bahwa ya ini harus ada apa ya ketegasan gitu kan ya. Tapi di luar itu juga ada hukuman sosial yang saya pikir pelaku juga udah rasakan kok gitu. Ketika dihujat oleh seluruh netizen, saya pikir orang ini juga nggak akan bisa tidur. Orang ini juga nggak akan bisa berani keluar rumah dan segala macam kan. I think social punishment-nya dia udah dapat gitu ya. Nah makanya kenapa kita kemarin ketemu sama dia, kita juga belajar memahami kan kita nanya kenapa sih Kang kemarin kayak gini. Dia cerita kok iya itu sebetulnya yang waktu yang ada video e-board ditendang itu bukan saya pengen ngerusak e-board kok gitu. Tapi itu saya tuh pengen nendang logo AFC saking keselnya saya sama AFC. Terus saya bilang emang kalau nendang jadinya gimana? Kadang kalau orang marah kan bukan outcome-nya yang dicari, tapi keluapan emosinya aja yang mesti dikeluarin kan. Dan di momen itu mungkin itu yang mereka lakukan. Tapi dengan kita ngobrol sama mereka, akhirnya orang ini punya kayak, iya sih Kang, saya juga menyadari ternyata dampak dari apa yang saya lakukan kemarin berat ya. Keluarga saya terdampak. Saya mau udah gak perlu lagi diomongin gitu ya. Terus kedepannya gimana Kang? Ya saya jadi pengen ngomong sama teman-teman yang lain, janganlah kayak gitulah. Ternyata, waduh dampak sosialnya itu berat loh. Saya jadi takut nih, saya bisa punya kerja gak ya? Ketika ngelamar kerja, orang ingat muka saya. Saya udah kena dampak hukuman sosialnya gitu. Gimana ya ke depannya? Saya juga gak tahu masa depannya akan seperti apa. Nah saya akan omongin ini ke teman-teman saya yang lain. Dibanding kita langsung kayak hukum, oh kamu gini. Yang terjadi resisten. Yang terjadi teman-temannya bukan ngedengerin dia, malah ngomporin dia. Yang terjadi mungkin another problem yang mesti kita beresin itu. Jadi ya itulah uniknya Bandung ya. Persib itu udah jadi kultur. Jadi approach-nya gak bisa lagi pakai pendekatan sepak bola hitam dan putih menang dan kalah. Harus pakai pendekatan personal, harus pakai pendekatan sosial gitu dan melibatkan banyak stakeholder. Tapi kalau evaluasi dari internal sendiri seperti apa? Wah kita evaluasi gila-gilaan. Pihak keamanan ya, karena saya berapa kali ke stadion dan saya lihat banyak anak-anak di situ Kang. Dan itu menjadi keselamatan, itu menjadi hal yang paling penting di dalam tribun gitu. Ada evaluasi yang sudah dilakukan klub? Jadi even setelah match itu kita langsung duduk bareng sekitar sejaman lebih untuk evaluasi. Ini kesalahannya di mana? Termasuk kayak itu kok bisa ada tangga darurat di pinggir pintu keluarnya. Karena kan sebetulnya orang yang turun itu kan lewat tangga sebetulnya. Pintunya dibuka mereka turun lewat tangga. Kalau loncat itu 3,5 meter kan. Kalau nggak kepelitak ya keseleo lah, patah tulang, parah gitu kan. Nggak mungkin orang loncat-loncat sebanyak itu. Jadi makanya saya bilang, edukasi boboto itu satu hal. Tapi preventive action itu lebih penting. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap preventive action? Ya keamanan, panpel gitu. Maka kita benahi itu. Apa yang mesti kita lakukan ke depannya? Ada yang salah nggak? Kenapa orang sampai bisa masuk turun ke bawah? Oh tangganya tuh seharusnya di belakang. Kok bisa didorong? Oh ternyata nggak dirantai misalnya. Siapa yang ngedorongnya? Terus ketika udah turun ada satu orang yang turun, keamanannya di mana? Kenapa nggak ada di situ? Kita trace satu persatu tuh. Oh akhirnya ketemu. Oh ternyata ada kekurangannya di sini. Oke, apa yang mesti dibenerin? Kita sampai trace satu-satu. Bahkan seminggu kemudian kita meeting panpel evaluasi tuh. Semua stakeholder kita undang di Geraha. Dan kita bikin kayak oke, ini kekurangannya apa yang mesti kita lakukan, butuhnya apa segala macam kita detailin satu-satu. Karena bagi kami ya preventif itu lebih penting gitu. Tapi in the same time itu juga mesti banyak ngobrol sama boboto dan educate bahwa apa yang dilakukan kemarin terlepas apapun alasannya itu salah gitu, nggak bisa dibenarkan. Kemarin itu kan satu orang yang gondrong itu kan ya, itu bukan Coach Ripan ya, itu curiga ya, apa pakai wig itu si Coach Ripan deh? Bukan Coach Ripan itu, kayaknya Coach Ripan. Tapi itu kan akhirnya kedeteksi karena video viral bobotoh yang lain kan. Kalau misalkan amit-amit ini terjadi lagi di masa depan, gimana klub akhirnya bisa mendeteksi nih siapa provokator mungkin yang pertama kali turun gitu? Oke, baik lagi ya. Kita sih berharap ini tidak pernah kejadian lagi. Itu yang paling pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau kita bicara tentang tribun sepak bola ya, Kang Len. Saya tuh mengedukasi ke semua orang, ke boboto, ke teman-teman komunitas. Ketika di dalam stadion, itu adalah tanggung jawab kita semua untuk saling menjaga. Makanya kita ada hashtag kan, jaga GBLA, jaga tribun, jaga Bandung, jaga Persib. Kenapa? Karena ketika lagi di dalam stadion sepak bola, saya itu punya kewajiban jagain orang sebelah saya. Orang sebelah saya punya tanggung jawab ngejagain saya juga. Jadi kita saling jaga sebetulnya. Nah pertanyaannya gimana supaya bisa ketahuan lagi orang itu gitu ya. Nah banyak solusinya. Contoh kayak face recognition, CCTV dan segala macam. Tapi balik lagi kalau bagi saya pribadi itu sifatnya adalah postmortem. Setelah kejadian baru kita bisa cari tahu. Bagi kami yang paling penting adalah preventif. Nah face recognition yang mau kita bangun itu sifatnya untuk preventif. Untuk meminimalisir orang-orang yang punya potensi
nggak benar itu untuk nggak masuk ke stadion gitu. Kita harus akui lah, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin sekarang dengan satu tiket satu ID, kan ya ini mau dijelasin umum lah ya, orang juga Boboto juga banyak yang komen banyak banget calo gitu ya. Akhirnya mungkin kita bisa bilang ada orang yang masuk belinya ke calo nggak sesuai dengan ID ketika dia beli. Jadi ketika mau dicek pakai face recognition pun di dalam pintu awal mungkin bisa lolos dan segala macam ya. Tapi ketika di dalam stadion ada kejadian bisa kesorot mukanya, bisa kedeteksi kan, oh ini mukanya siapa. Nah, satu, kalau kita berharap kita dapat bantuan dari komunitas. Jadi ketika ada yang seperti ini, pertama komunitas dulu yang bantu untuk melindungi teman-teman di kanan kirinya. Komunitas juga menjadi orang pertama yang ngasih tahu, oh si A, si B pelakunya. Karena mereka yang paling dekat sama si pelaku, ya kan. Nah setelah itu kita mulai turunin ke teknologi. Kita mau bangun face recognition, kita lagi bikin turnstile gate dan segala macam. Tapi kan ini butuh waktu, ini butuh assessment. Kita juga ketika udah dapat budgetnya segala macam, kita mesti mikir vendornya siapa. Jadi kayak orang-orang bilang, bikin face recog dong. Iya bikin mah bikin, cuman nggak bisa langsung besok jadi kan. Itu kan kita mesti ngitung nih, kayak satu stadion ring 1 itu kita mesti bikin berapa gate. Kenapa bikinnya 10 gate? Kenapa nggak 20? Karena itu ada hitungan, satu gate mesti misalnya 2 detik, 3 detik maksimal. Dikali berapa penonton. Kita mau bikin queuing berapa panjang. Itu tuh ada hitungannya, ada studi base-nya yang mesti kita lakukan dulu. Jadi bukan sesuatu yang misalnya, pengen bikin face recog, sebulan jadi, 2 bulan jadi. Nggak bisa. Gitu. Dan mahal banget loh investasinya. Kita tuh udah ngitung, kita butuh setidaknya 60 gate ngelilingin stadion GBLA untuk bikin face recognition. Setiap gate-nya itu akan ada turnstile yang full height, yang tinggi. Jadi kan ada orang bilang, itu dong contek kayak kereta api, yang gate-nya kayak gitu, loncat orang atuh. Iya benar. Dan kita kan mesti paham Bobotoh kita kadang kan mencari cara ya. Orang saya pernah mergokin kok yang waktu lagi lawan Persija. Saya lagi match, saya lagi keliling tuh. Lagi keliling ngecek gitu ada yang gak aman gak. Ada orang yang ngegali di bawah. Ngegali di bawah gate, bawah gerbang. Dia ngegali ngolong. Udah kayak rakun. Serius. Bayangin. Saya tuh ngelihatnya yang ini yang manjat. Yang manjat. Bayangin itu udah diteriakin, udah oi. Tetap manjat gak dia? Manjat. Jadi Bobotoh kita tuh ada yang seperti itu. Jadi kita nggak bisa pakai kata plak simple solution bahwa udah pasang semua selesai. Nggak bisa. Kita mesti predik orang-orang ini ngelakuin apa. Waktu kejadian lawan Persija juga kita menemukan, Persija apa yang hasil saya lupa. Pokoknya salah satu big match lah. Ada 15 orang tidur di toilet. Masuk berapa malam sebelumnya mungkin. Udah sembunyi di toilet. Segitunya kan? Segitunya. Nah kan pertanyaannya sekarang kita bikin sistem secanggih apapun. Kalau mindset orang-orang ini masih mindsetnya adalah cari celah. Akan selalu dicari celah gitu loh. Makanya kita tuh bikin yang holistik banget nih solusinya. Kita lagi mikirin full height-nya mesti berapa tingginya. Nancep gak ke tanah. Kok nancep berapa meter ke dalamnya biar gak bisa digali gitu kan. Itu kan kita pikirin banget. Karena ketika kita bikin itu semua itu akan mahal. Itu miliaran. Tapi kalau gak solve the problem, buat apa? Makanya saya tadi bilang komunitas tetap mesti bantuin kita. Kita mesti kolaborasi sama teman-teman di stadion. Jaga stadion babarengan, jaga tribun babarengan itu tetap mesti dilakukan. Baru kita masuk ke teknologi. Pas kita bikin teknologi juga ada yang namanya itu roll out strategi, Kang Glenn. Jadi ketika kita roll out system nggak bisa serta-merta kita roll out langsung semua orang pakai. Mesti kita educate dulu. Bayangin deh, kita ngomongin agak ekstrim. Kita udah bikin full height. Chat gitu ya. Semuanya mesti face recog. Terus kita nggak bikin strategi rollout yang pelan-pelan. Lalu ada bobotoh oknum. Kita bikin rusuh aja yuk. 100 orang berkumpul yuk. Nggak punya tiket. Kan dengan adanya face recognition, dengan adanya gate gitu nggak perlu tukar tiket lagi ke depannya. Ya udah, nggak usah tukar tiket. Berangkatnya langsung ke stadion, pura-pura punya tiket. Nyampe stadion, di scan gagal wajahnya dong. Ngamuk. Dorong. Oh ini saya punya tiket, sistem jelek loh. 100 orang lakukan itu, panik nggak? Panik. Dibuka nggak gate-nya? Dibobol. Kalau nggak dibobol akhirnya kita buka pintu samping. Itu kan kita mesti pikirin. Jadi nggak serta-merta pakai face recog solve the problem. Enggak. Ketika kita bikin sistem, kita mesti mikirin role strateginya gimana. Gimana cara kita educate marketnya. Makanya sebetulnya kita sudah punya rencana. Kita mau penukaran tiket itu pakai dispenser dulu. Jadi kita lagi bikin nih. Jadi roadmap menuju GBLA tanpa penukaran tiket gitu ya. Salah satunya adalah kita penukaran tiket pakai dispenser di beberapa titik kayak Indomaret mungkin. Atau mungkin kayak di Jesang. Caranya gimana? Scan tiket sama wajah. Kan itu udah face recognition sebetulnya. Bener gak? Akhirnya orang terbiasa tukerin sendiri pakai wajahnya. Oh bisa nih. Pas wajahnya gak bisa. Oh bener tiketnya memang gak valid. Akhirnya orang mulai terbiasa tuh. Sehingga ketika nanti kita pindah ke gate. Kan tinggal pindah lokasi. Bukan ngebentuk behavior baru lagi. Nah itu yang lagi kita lakukan. Setuju sama Bobotoh. Face recog itu solusinya iya. Tapi kapan? Kita mesti educate pelan-pelan dulu. Ada roll out strategi yang mesti kita lakukan. Dan ngebangun itu tuh gak bisa di tengah-tengah musim kayak gini ya tuh. Kan gate-nya mesti dicopot. Instalasi ulang. Besoknya main mau gimana?
Ini memang harus punya plan yang tepat gitu. Jadi tenang, kita lagi melakukan strategi ke sana. Kita udah bikin dokumennya detail, SOP detailnya udah ada. Kita lagi budgeting segala macam. Kita lagi pemilihan vendor lah. Kita mau implementasi dan segala macam. Kemarin kena sanksi berapa Kang dari Belum. AFC? Masih was-was. Belum ada keputusan. Taksiran dengan pelanggaran seperti itu? Yang terakhir aja kan fine-nya itu sampai 25.000 ya. Ya mungkin rentang 25 sampai 50. 25.000 tuh berapa USD? Berapa ratus juta ya? 30.000 lah. Let's say berarti 560 jutaan. 560 juta itu kalau misalkan 550 dipakai buat pengembangan bisa buat apa? 560 juta. Kita bisa ini beresin stadion, beresin rumput lah. Lebih rapih lagi bisa. Bisa apa ya? Mungkin kita bisa bikin gym yang lebih proper di dalam stadion bisa. Sayangnya. Itu harus semua tahu sih maksudnya. Tapi ya kan ada yang banyak ya kayak Bobotoh banyak bikin postingan kayak yang Persib dapatkan dari kepesertaan di ACL tuh wah sekian miliar. Tapi Bobotoh juga lupa sekian miliar juga kita kena denda loh. Lebih banyak untungnya atau denda ya? Ya tetaplah kita tetap lebih besar apa yang kita dapat ya. Tapi dendanya pun gak kecil. MM-an juga totalnya diakumulasi itu. Ya sayang kan. Ya seharusnya itu bisa buat pengembangan karena kan Bobotoh juga masih banyak mengkritik soal lapangan latihan, rumput dan lain-lain. Itu bisa dipakai untuk itu ya. Betul. Kang, tadi di awal Kang Adit bilang sampai 16 besar itu adalah pencapaian. Karena saya nonton podcast Kang Adit di awal musim mengatakan targetnya musim ini lebih baik daripada musim lalu di Asia. Apa yang lebih baik dan apa yang belum cukup baik Persib di Asia? Yang lebih baik di Asia oke gini. Saya pernah bilang juga kan di akhir musim bahwa secara skema permainan musim yang lalu itu memang kita belum siap dengan apa yang mesti kita hadapin di Asia. Kalau kita ngikutin semua yang di Asia semuanya pakai sistem loh. Ratchaburi ketika main di kandang kita itu they play sistemik banget. Mereka tenang, mereka tidak terburu-buru, mereka tahu mana yang masih ditutup. Ketika mereka 11 lawan 10 mereka gak ngerubah gaya permainan mereka loh. Mereka tidak menjadi lebih agresif karena mikir Persib kan kekurangan satu pemain. Enggak loh, mereka stick to the plan. Mereka disiplin dengan strategi mereka, sistematisnya mereka. Nah musim lalu kita sangat berat di sisi itu. Tapi musim ini salah satu progresnya adalah kita bermain sudah lebih sistematis sekarang. Dan yang lucunya di awal-awal itu kadang ya di awal musim ya sistematisnya pas di ACL doang. Pas di Liga, pas di Super League itu lebih ke sporadis lagi lah gitu ya. Karena gayanya beda. Tapi kalau diperhatiin menjelang udah mulai masuk match keempat di ACL, di cara kita main di Liga pun udah lebih sistematis. Jadi udah mulai ketemu nih, kita gak perlu ngubah gaya bermain di Asia sama di lokal. Karena dua-duanya bisa works gitu. Nah ini udah mulai kelihatan nih gaya mainnya. Nah jadi secara sistem saya pikir kita udah jauh lebih berkembang dibanding musim lalu, udah lebih bagus. Otomatis hasilnya pun lebih bagus. Kita punya poin yang jauh lebih banyak dibanding musim lalu. Kita lolos sebagai juara grup dan kita lolos sebagai juara grup melewati klub-klub yang secara pengalaman udah lebih sering main di Asia. Dan secara squad juga ada beberapa yang memang lebih mahal dibanding kita kan. Itu pencapaian banget gitu. Lolos ke 16 besar dengan confident yang cukup oke, itu juga pencapaian yang bagus. Saya juga pengen apresiasi Bobotoh. Musim ini ACL itu penuh terus. Padahal itu midweek. Jadi saya bisa bilang juga ini menarik ya. Kita dulu punya asumsi main di tengah minggu itu sepi. Asia penuh terus loh. Artinya Bobotoh itu punya kecintaan yang luar biasa loh sama kita. Jadi dia bisa memilah kapan dia bisa datang. Dia tahu dia weekday juga bisa datang dua-duanya gitu. Jadi itu juga pencapaian bagi saya, itu salah satu pencapaian terbaik bahkan buat saya gitu. Dan itu semua tidak akan terjadi karena tanpa dukungan Bobotoh gitu. Jadi juga pengen apresiasi banget Bobotoh semua. Nah apa yang kita mesti improve I think sama seperti apa yang saya bilang di musim sebelumnya. Asia itu kita mesti lebih klinis dan lebih sedikit kesalahan. Karena kalau di Asia kita bikin kesalahan hukumannya gol. Kalau di Liga bikin kesalahan hukumannya mungkin jadi corner, jadi chance tapi belum tentu jadi gol. Di Asia bikin mistake gol. Yang kedua kita mesti lebih klinis. Kita gak bisa expected goals kita itu rendah. Iya peluang misalnya sampai 20 shoot, gol cuma 1 gak bisa. Goalsnya masih lebih banyak kalau di Asia karena kita mesti convert gitu. Jadi makanya kalau di Asia jarang tim yang punya peluang itu sampai 17 shoot golnya cuma 2, enggak. Tapi lihat deh, mereka shootnya cuma 7, tapi konversinya jadi
3 gol, 2 gol. Mereka nggak harus bikin banyak peluang, tapi mereka harus make sure ketika bola nyampe kotak penalti, itu nyampe ke kiper, masuk ke gawang atau ketahan sama kiper. Nah, itu yang kita memang harus lebih klinis lagi sih. Itu yang kita memang harus perbaiki lah gitu ya. Secara sistem gimana supaya kita lebih klinis, lebih mature dan lebih sedikit bikin kesalahan. Berarti memang kualitas pemain ya akhirnya menentukan apakah bisa bersaing di Asia atau enggak, Kang? Saya nggak pernah mau masuk ke area individu lah ya. Karena balik lagi kita tuh as a team kita play as a system gitu ya. Jadi kalau saya ngelihatnya ada lebih ke ya kerja sama tim yang memang harus lebih diperbaiki lah gitu ya. Kayak bikin chance itu kan kalau misalnya kalau ngelihat Kang Glenn ngeliat gaya Persib main sekarang, kita tuh bener-bener creating chances itu dari belakang. Iya. Bukan lagi creating chances yang langsung direct bola ke depan, punya pemain eksplosif, lewatin 1-2 berharap itu akhirnya bikin jadi peluang. Tapi kita benar-benar ngerakit itu dari belakang gitu. Susah balikin lagi. Susah ke kiri pindahin dulu ke kanan sampai kita ketemu nih, oh ternyata ada celah di sana, kita coba. Nah ini tuh nggak bisa dilakukan oleh 1-2 orang aja. Memang 11 pemain di lapangan mesti harus punya kontribusi maksimal dan harus main sebagai tim gitu. Jadi nggak bisa kayak di kualitas oleh pemain iya betul, tapi nggak hanya individual pemain tapi the whole system juga mesti bagus. Siapa pembelian tersukses Persib, Kang? Waduh, kalau ini tuh saya lebih senang menjawab secara personal ya. Kalau saya pribadi ya, saya pikir semua pembelian kita musim ini sih mungkin debatable lah ya. Ada bobotoh yang bilang gak suka sama si A, gak suka si B karena terlalu kadang kan kita tuh ngeliat orang jago main bola tuh yang bisa ngeliatin orang, bisa ngegolin spektakuler itu jago gitu ya. Padahal kalau kita ngomongin tentang sepak bola, salah satu faktornya pemain itu bagus adalah bagaimana dia bisa blend in dengan tim dan bisa sacrificing buat tim yang lain gitu ya, buat pemain yang lain itu. Saya pikir sih pembelian kita musim ini semuanya bagus gitu ya. Kalau sukses kan kayaknya parameternya ya sekarang gini lah, kalau dibilang enggak, sukses itu adalah kalau juara Asia dan Liga itu baru sukses, ya susah dong gitu kan. Makanya kalau saya bilang pembelian kita tuh bagus lah musim ini, sesuai kebutuhan lah. Saya bilang lebih cocok sesuai dengan kebutuhan. Tapi pembelian salah satu yang saya pribadi serak banget itu ya Barba sih. Barba itu salah satu kunci lah gitu. Pembelian kunci kita lah Barba. Kenapa Barba dinilai penting? Mungkin secara real di lapangan. Yes, orang tuh kadang melihat Barba itu cuma sebagai back tangguh gitu ya. Perhatiin lagi deh. Dia itu kalau main sebagai CB, dia itu yang jadi orang pertama ngalirin bola. Dan dia tahu, perhatiin dia akan umpan kaki bolanya ke pemain lain ketika pemain udah deket banget. Tujuannya apa? Buka ruang. Enggak yang jauh pemain udah dioper. Ngapain gitu. Dia benar-benar tahu kapan harus ngoper bola. Dan yang kedua ketika dia main sebagai LB, lihat deh. Dia bisa jadi game changer, tiba-tiba jadi inverted. Dia tiba-tiba bisa ada di kotak penalti. Dia bisa ngasih kipas tiba-tiba di daerah kotak penalti. Jadi saya ngeliat Barba, dia tuh benar-benar pemain yang bisa ngubah jalannya pertandingan. Enggak cuman strong as a defense ya. Dia tuh memang bisa ngubah jalan pertandingan. Tapi ini pun disupport sama semua pemain yang lain yang memang semuanya bisa works and play as a system gitu. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu. Jadi nggak sekedar jago banget defense, game reading, enggak. Barba tuh dia bisa di game changer. Dia bisa ngatur tempo permainan loh. Bisa banget Barba tuh. Menurut saya. Apa yang terjadi kemarin Kang dengan Barba? Yang terjadi kemarin lebih ya sesuatu yang saya pikir manusiawi lah ya. Bisa terjadi di setiap orang ketika kita jauh dari keluarga. Ketika Barba itu kan baru datang ke Indonesia, ke Asia tuh ini di Persib. Sebelumnya kan dia gak pernah main di Asia kan. Dan ketika dia datang ke Asia mungkin dia langsung ketemu sama nyamuk Aedes aegypti gitu kan. Say hello-nya gitu kan. Nyamuk yang di Eropa mah gak pernah ada gitu kan ya. Cuman ada di negara tropis. Jadi dia mungkin banyak overthinking lah. Ini gimana ya, aduh sakit nih, nyamuk ada lagi enggak. Jadi mungkin mikirnya gini, oke, nyamuk aja ada yang aneh nih. Ada hewan apa lagi di negara ini gitu kan. Sedangkan dia kan punya bayi gitu kan. Dan bayinya kan sempat sakit kan. Dan sempat suspek demam berdarah. Jadi I think as a father, dia mungkin punya banyak kekhawatiran itulah gitu. Dan outcome-nya seperti itu gitu. Tapi kan di luar itu kita appreciate dan respect sama Barba. Dia di lapangan sih nggak debat lah itu. Nggak inilah, maksudnya terlepas apapun terjadi di luar dan kemarin di lapangan sih dia top lah gitu. Tapi kenapa ya Kang akhirnya Barba dijadikan kapten? Wah itu bojan nih. Karena kan di awal musim bukan Barba kan kapten utamanya.
Mungkin ya ini clock ya karena clock. Jadi kan gini, kalau di tim itu kan ada kapten pertama, kapten kedua, kapten ketiga. Betul. Ya. Dan kalau kita ngeliat ke musim lalu, kapten keduanya kan memang udah gak ada di klub semua. Dedi ya? Dedi udah sempat dipinjemin, terus dulu sempat Nick juga udah nggak di kita gitu kan. Jadi pemain-pemain yang menjadi potential second captain itu udah nggak ada. Jadi memang dicarilah sosok baru. Sebetulnya Beckham second captain kalau misalnya aware. Kalau Beckham starter pasti dia kapten. Gitu. Jadi Beckhamnya nggak main, Kloppnya nggak main, ya mungkin Bojan ngelihat sosok leadership dan saya pribadi juga ngelihat ya memang oke sih. Barba leadershipnya oke, makanya ditunjuk Barba. Tapi kalau lihat dari footage yang dirilis Persib di YouTube-nya, kayaknya banyak karakter pemimpin ya di squad kali ini kan. Karena Julio Cesar juga vokal, ada Tom Hai di situ. Yep. Terus siapa lagi? Beckham Putra tadi, McClough jelas, Barba juga. Akhir-akhir padahal kan Barba kalau kita lihat kan orangnya dingin ya Itali lah. Dingin, nggak banyak ngomong gitu. Cuman kelihatan di ruang ganti sangat bisa memberikan motivasi gitu. Jadi kita harus ngebedain mana yang vokal, mana yang punya leadership sebetulnya. Agreed bahwa di Persib sekarang punya banyak pemain vokal, iya. Tapi kalau yang leadership kayaknya memang ada beberapa lah ya. Tapi memang lebih dari 1 dan 2 lah gitu. Dan salah satunya kita memang lihat Barba lah. Punya leadership yang strong. Julio Cesar juga bagus loh leadershipnya. Cuman gini, salah satu kunci leader yang baik tau gak apa? Apa? Dia tahu posisi. Ketika ada orang lain ditunjuk sebagai leadernya dia memposisikan diri sebagai followers leadernya. Oh itu susah sih, itu ego sih. Exactly, egonya. Dan itu salah satu yang saya pikir Persib walaupun punya banyak leader, mereka juga tahu mereka ada leader yang baik sehingga mereka masih bisa menekan egonya ketika ada leader lain yang ditunjuk. Tapi apa yang membuat ruang ganti begitu kompak kan pada akhirnya? Karena 16 besar peringkat 1 sekarang itu tidak mungkin dilakukan dengan squad yang baru dirombak di awal musim dan tidak tanpa kekompakan. Apa yang membuat Persib Bandung begitu kompak? Yang pasti itu kredit untuk Bojan lah ya. Bojan dan tim kepelatihan lah ya. Karena jujur mereka lah yang setiap hari spend waktu sama pemain dong. Jadi itu memang kredit tuh Bojan yang tahu gimana caranya menyatukan seluruh pemain di dalam dressing room dengan semua perbedaannya gitu ya, dengan semua egonya pemain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga thanks to pemain-pemain senior yang udah lama kayak ada Jupe gitu ya. Jupe juga punya peranan penting lah saya yakin untuk mengenalkan kultur sepak bola Kota Bandung, mengenalkan kultur dressing room. Yang ketiga juga apa yang dilakukan oleh manajemen gitu ya, thanks to Pak Glenn, thanks to Pak Umuh gitu ya. Pak Umuh lah yang setiap hari juga, Pak Umuh tuh sering loh kayak bikin acara makan siang bareng sama pemain. I think itu tuh punya dampak yang luar biasa loh. Jadi thanks to Pak Umuh banget yang suka kumpulin pemain, kadang bikin acara di rumahnya. Itu kan jadi ngeblend pemain kan, spending waktu lebih banyak, itu tuh pengaruhnya gede banget. Thanks to Pak Glenn juga manajemen, di awal musim kita berangkat ke Thailand. Itu tuh bukan cuma sekedar TC, tapi itu adalah momen untuk akhirnya mereka bisa spending waktu lebih lama. Di Bandung bisa nggak? Bisa. Tapi kalau udah di Bandung kan banyak yang rumahnya di Bandung. Beres pertandingan, beres latihan, pulang ke rumahnya. Tapi kalau di negara lain kan mau nggak mau akhirnya cari makan kemana ya nggak mungkin sendirian lah. Pasti barengan gitu kan. Akhirnya chemistry-nya lebih kebentuk gitu. Jadi itu terus juga thanks to Pak Glenn juga manajemen yang kita juga ngerombak dressing room kita kan, locker room kita kan dibikin lebih apa ya? Lebih proper dan lebih homey. Jadi mereka tuh nonton bola di situ, nonton highlight pertandingan orang-orang di situ. Akhirnya yang dulunya datang ke lapangan langsung pulang, akhirnya datang ke lapangan lebih pagi karena mereka mau sarapan atau makan snack di situ. Pulang lebih lama setelah latihan karena mereka juga akhirnya chit-chat ngobrol. Akhirnya hal-hal kecil gitu kita benahin, akhirnya chemistry-nya lebih kebentuk lah gitu. Plus dengan rekrutmen kita yang baru-baru, bahwa orang-orang ini juga adaptasinya juga bagus gitu. Mereka juga secara person juga orang-orang yang baik gitu. Bener deh, rekrutmen kita yang sekarang ini bikin dressing room juga terasa lebih positif gitu. Dan orang-orangnya secara individu juga orang-orang yang positif gitu. Termasuk Levin Kurzawa? Yes. Kurzawa, penilaian saya pertama ketika ketemu sama dia juga agak shock kayak, ini orang maksudnya apa ya, jika manusia boleh sombong gitu ya. Kan gak boleh sebenarnya. Tapi kalaupun manusia boleh sombong, kayaknya dia boleh sombong deh gitu. Iya gak sih? Dia boleh sombong. Tapi dia humble banget. Humble banget. Jadi ya positif juga dan maksudnya bercanda juga gitu, main-main juga dan dia juga nggak ngerasa kayak pemain bintang. Kenapa sih harus kerja keras dibanding orang lain? Fisik saya pasti lebih bagus. Enggak, dia do his homework gitu. Jadi kayak wow gitu. Contoh lah buat pemain muda bahwa kalau mau jadi pemain profesional kaliber internasional ya ada yang harus kita contek gitu dari. Padahal dia main sama Neymar ya Kang? Neymar, Mbappe kan. Mama Mbappe kan. Ya sih juga sama Mbappe sih di sini juga kan sebetulnya. Mbappe KW. Kang, tapi kenapa Persib mendatangkan Levin Kurzawa Kang?
Yang pasti juga kebutuhan teknis sama juga kebutuhan brand ya. Dalam artian kalau kenapa maksudnya kebutuhan brand itu gimana? Kalau Kang Glenn juga ngikutin, saya selalu bilang bahwa goalsnya Persib ke depan tuh bukan lagi Persib as a football club, itu udah Persib as a brand. Kita lagi shifting dari Persib sebuah klub sepak bola menjadi Persib sebuah brand. Dan kita bicara brand ya, kita harus jadi brand internasional dong. Gitu. Makanya sekarang activity kita mulai banyak melibatkan activity yang melibatkan network internasional. Tapi kita juga nggak yang nggak butuh, tapi ini kayaknya keren nih buat brand, nggak gitu juga. Kita juga mencari sesuai dengan kebutuhan. Dan dari sisi teknis, tactical Bojan pasti lebih paham lah ya. Tapi kalau saya boleh bicara, Kurzawa ini kan pemain yang sebetulnya enggak, orang kan bilang ini mah back doang ya. Enggak, Kurzawa tuh juga jika dibutuhkan dia bisa main sebagai winger gitu. Apalagi ketika dalam momen mengejar ketertinggalan di mana wingernya harus stay di depan. Dan lebih banyak menghabiskan tenaga untuk crossing. Crossingnya dia kan mantep gitu. Dan harus diakuin Jung sama Ramon itu kalau dapat bola-bola crossing itu mereka juga bagus gitu. Jadi tactically juga punya poinnya kita bawa Kurzawa. Di luar itu brand, as a brand juga kita ya Persib jadi semakin dikenal kan. Ketika Persib semakin banyak dikenal, banyak dampak positifnya. Entah itu lari ke komersialnya kita, entah itu ke Indonesianya, entah ke itu Liga Indonesia. Jadi semakin besar dan ketika liganya besar, yang besar bukan cuma Persib, the whole club juga bakal besar gitu. Ini kan collectively impact semuanya gitu. Dapat impact secara kolektif gitu. Dalam dan luar lapangan ya. Betul banget, dalam dan luar lapangan. Hanya Kurzawa dong atau ada pilihan Kang? Dan prosesnya gimana sih kalau misalnya mendatangkan pemain dunia gitu? Waktu itu ada, nggak cuma Kurzawa lah, ada satu lagi saya lupa. Tapi kita ada 2 pemain yang waktu itu kita sempat explore. Nah di tim sporting kita itu, ini juga kan banyak orang yang gimana sih rekrutmennya Persib nih musim ini gitu kan ya, banyak kayak gitu kan ya, itu nggak benar gini. Padahal baik lagi rekrutmen sukses itu bukan dilihat dari seberapa gini loh. Kalau kita mau ngomong rekrutmen kita nggak sukses ya, kayaknya kita nggak akan ada di peringkat 1 hari ini dan nggak akan ada di 16 besar gitu. Jangan dinilai karena kita nggak lolos akhirnya dianggap rekrutmennya gagal gitu, nggak fair gitu loh. Loh 16 besar itu musim lalu kita nggak bisa capai, orang kita cuma sampai paling bawah gitu kan. Menang aja susah Kang. Menang aja susah. Di sini kita bisa hampir nggak kalah kan. Kita tuh di Asia hanya kalah 2 kali. Di Thailand sama di Singapura. Benar nggak? Artinya progres pemain ini dianggap susah. Buat saya nggak fair kalau dibilang perekrutan kita gagal. Nggak fair. Terus banyak yang bilang kita nggak banyak ngegolin. Loh ayo compare deh gol kita sama musim yang lalu sampai match kedua-dua. Kita nggak beda jauh kok. Dibanding 2 musim sebelumnya ketika 23-24 iya kita kalah golnya banyak, tapi 24-25 kita juga udah turun banyak kok golnya. Tapi mungkin gini Kang, karena musim lalu tuh mungkin kita punya David da Silva yang punya 20 gol terpusat ke satu pemain. Ya. Kalau musim ini mungkin ke distribusi kan. Betul. Tapi kan kita tetap kadang-kadang butuh di momen-momen yang striker ini bisa diandalkan ketika mencetak gol. Betul. Jadi betul poinnya Kang Glenn betul. Satu, bahwa musim ini kita lebih main sebagai tim, as a team collectively iya. Jadi kita menuntut semua orang untuk bisa bantuin tim. Kita menuntut semua orang untuk bisa creating chances dan juga kalau bisa score goal. Iya. Tapi kita juga setuju, kita butuh 1 pemain atau 2 pemain yang bisa menjadi game changer di depan. Dan ketika kita main game changer nggak harus selalu striker kok. Bisa jadi winger yang tajam, bisa jadi winger yang bisa cutting masuk kotak penalti dan segala macam gitu. Tapi agreed, kita memang masih mencari lah. Mungkin musim depan ya kita coba lihat 1 atau 2 pemain yang memang benar-benar bisa menjadi game changer kita gitu ketika kita memang lagi buntu gitu. Tapi kalau dibilang secara collectively kita perekrutannya nggak sukses, enggak lah, saya nggak setuju dengan itulah. I think collectively perekrutan kita cukup bagus. Dan proses yang kita jalankan itu musim ini, jadi gini, ketika kita ngerekrut pemain juga kadang Boboh tuh juga lupa, fans juga lupa bahwa kita tuh lagi bangun tongkrongan lah. Dalam tanda petik dressing room itu kan kayak tongkrongan kan. Kan gak bisa main asal pemain bagus kita bawa masuk terus tongkrongannya jadi toksik, jadi misalnya gak seru juga kan gak enak. Yang tadi Glenn tanya kan, yang kalian tanya kok bisa sih Persib punya dressing room yang oke, positif. Itu juga karena orang-orang di dalam juga positif kan. Sehingga pas kita nyari pemain, kita juga nyari pemain-pemain yang secara individu kita juga interview secara personal. Ini orang canggih sih, jago sih. Tapi ini orang kayaknya bakal bikin misalnya dressing room jadi negatif, ya jangan. Ngapain kita ngambil 1 orang ngorbanin 29 pemain yang lainnya. Jadi kita nyari pemain yang memang bisa blend in sama tim, bisa ngerangkul pemain yang lain, bisa bercampur mingle sama yang lain gitu. Jadi gak cuma nyari pemain bagus jago ngegolin, tapi juga kita belajar pemain yang bisa jaga karakternya di lapangan, gak emosional, gak merugikan tim. Pemain sering dapat kartu kuning juga kalau bagus juga kan juga merugikan tim, bisa sering gak main kan. Gitu. Jadi kita juga nyari pemain tuh sampai bener kita interview. Bahkan musim ini kita tuh interview ada beberapa pemain asing yang kita tuh sampai ngobrol sama istrinya.
ngobrol sama lawyernya. Saya mikir ini bakal bikin masalah nggak ya? Oh nggak aman gitu. Karena pengalaman kita sebelum-sebelumnya kadang kita bermasalah sama istrinya atau sama lawyernya atau sama family-nya gitu. Dan kita pengen pemain ini juga kan long term di kita sebenarnya. Jadi scoutingnya betul-betul nggak hanya scoutingnya tapi pendekatan personal itu juga dilakukan klub. Bahkan bisa jadi kayak gini, ada 3 shortlist gitu ya, pemain nomor 9 misalnya. Ini 3-nya bagus semua nih. Nomor 1 tuh yang paling bagus rankingnya secara teknis, secara statistik, secara numbers, nomor paling bagus gitu ya. Tapi ketika masuk ke karakter, individual, attitude, dia nggak lolos, kita tuh consider dia untuk nggak kita ambil. Sampai kayak gitu sekarang tuh. Jadi kalau ke Bobotoh kita nggak bisa asal ambil pemain sekarang tuh. Karena kita lagi ngebangun locker room yang positif, nggak untuk musim ini tapi untuk kita lagi bikin culture. Itu lebih tepat. Kita lagi ngebangun culture baru di Persib ini. Dan ketika kita ngebangun culture, kita butuh orang-orang yang tepat untuk bisa blend in dengan culture-nya kan. Kita nggak mau ngorbanin, oh ya yang penting kita punya pemain bagus, satu ambil, culture-nya rusak. Wah, rusak culture itu damage-nya bisa panjang. Bisa satu tim juga. Tapi evaluasi scouting itu juga dilakukan ya Kang? Ya. Karena kan maksudnya mungkin kita dulu Persib punya Castaner, punya si Milson yang mungkin tidak works gitu di depan gitu. Dan gak hanya musim ini aja Kang, sebetulnya dulu zamannya Pak Teddy mungkin ada beberapa striker juga yang tidak works gitu. Gonta-ganti terus. Sesusah itu ya nyari striker bagus? Yang jadi problem itu bukan cuman nyarinya aja. Tapi pemainnya mau gak ke Liga Indonesia? Ada pemain bagus tapi mau gak ke Liga Indonesia? Itu juga jadi PR buat kita. Makanya kenapa Persib kita naikin brand kita. Supaya ketika ada pemain asing yang bagus, ngeliat Persib juga sebagai huge brand, sebagai big brand. Jadi dia gak ngeliat kacamata sepak bolanya aja, tapi dia ngeliat oh Persib juga memang brand besar ya. Masuk misalnya top 100 klub di dunia ya, lebih mudah buat kita negosiasinya. Tapi kalau kita no one, kita tawarin $1 juta, klub apa ini? Gak jelas mainnya, liganya juga gak jelas, susah gitu. Jadi faktornya banyak lah. Jadi banyak pemain bagus, cuman terkadang questionnya adalah apakah mereka mau di Liga Indonesia apa enggak. Itu juga jadi question. Yang kedua kita scouting, review, evaluasi. Iya kita evaluasi banget. Dari mulai engine-nya kita evaluasi. Dari mulai kriterianya kita evaluasi ulang. Dari mulai cara kita nyarinya kita evaluasi ulang. Dari mulai request pelatihnya juga kita evaluasi ulang. Jadi yang musim ini kita banyak yang evaluasi. Dan kita kan maksudnya gini loh Kang Glenn. Kan ini baru maksudnya ini baru tahun pertama loh kita lagi regenerasi. Kayaknya memang it's okay to make a mistake gak sih gitu. Yang penting kita tahu nih, oh iya kekurangannya di sini. Second season kita benerin yuk gitu. Toh ini baru tahun pertama kok. Dan bagi saya juga bisa dibilang sukses lah gitu. Sampai hari ini ya, alhamdulillah lah gitu kita posisi 1. Kita pertahanan terbaik juga. Statistiknya kita juga bagus gitu. 16 besar kita lolos gitu. Belum selesai musimnya tapi kita harus berjuang terus. Jadi saya rasa ya kita masih dalam track yang tepat lah. Tapi itu mungkin karena tadi Kang ada juga di awal bilang Persib itu udah jadi identitas, udah jadi jiwa, jadi udah di puncak aja masih banyak kritik kan. Betul dan makanya kita gak pernah nge-counter kan. Kita gak pernah nge-counter ngejelasin apa mereka karena ya memang itulah bukti cinta mereka ke Persib itu. Jadi ya sudah gak apa-apa. Tapi kalau kita dikasih kesempatan untuk edukasi, ya kita kan edukasi kayak gini lah. Ya saya bilang kan, apakah gagal? Nggak bisa dibilang gagal juga. Itu kan sebenarnya edukasi. Kenapa? Karena kita baca statistik, kita lihat posisi kita sekarang, kita lihat tim kita working as a team, playing as a system dan segala macam. Itu kan sebenarnya salah satu angle yang beda buat Bobotoh menilai gitu. Betul. Kenapa Tom Hai dan Eliano mau main di Liga Indonesia Kang? Waduh. Banyak faktor lah ya. Saya pikir banyak alasan kenapa mereka mau main di Indonesia. Tapi salah satunya adalah juga mereka juga pengen mencicipi atmosfer di ACL sebetulnya. Karena kan mungkin Eliano sama Tom Hai ketika di Eredivisie atau ketika di negara sebelumnya kan compete di liga aja gitu ya. Dia nggak ada yang kayak cross nation competition gitu kan. Nah ketika kita punya peluang main di Asia itu kan juga jadi pengalaman baru buat mereka. Ketemunya gak cuma sama pemain di Liga 1 tapi di Liga Indonesia tapi juga ketemu sama dari tim Thailand, ketemu sama Singapura, bahkan ada peluang kita berangkat ke Jepang, ke Korea dan segala macam. I think opportunity itu yang pasti mereka juga lihat sebagai opportunity untuk ningkatin kualitasnya mereka lah. Yang pertama. Yang kedua juga harus diakui loh kualitas Liga Indonesia itu thanks to I-League, thanks to PSSI makin bagus loh. Regardless masih ada yang mesti diimprove, nothing is perfect. Yes. Nothing is perfect. Tapi kita mesti appreciate dan harus acknowledge bahwa liga tuh beberapa tahun terakhir itu top loh. Kita top loh, bagus loh liga kita tuh, kompetitif loh gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak main di sini. Yang ketiga fanbase-nya Liga Indonesia, gila loh. Di sana mungkin mereka main dikenal as a player aja, di sini dikenal sebagai idol. Ya kan, ada banyak kok alasan untuk mereka bisa datang ke Indonesia gitu. Ada testimoni nggak dari mereka ke Kang Adit gitu?
setelah bermain di Indonesia dari apa yang mereka bayangkan dengan bermain langsung week by week? Ada sih, mereka pernah mention kayak, oh beda ya intensitasnya ya. Kalau di Eropa itu kalau tim nyerang terus, kalau tim mundur terus. Kalau di Indonesia tuh kadang tim tuh nyerang maju, nyerang defense. Jadi bulak-balik cepet banget gitu. Makanya kan di awal kan banyak keteteran kan, karena adaptasi dengan intensitasnya gitu. Kalau di luar itu kan lebih ke strategi ya, mainnya kayak mindset gitu. Pelan dulu, santai, nggak yang buru-buru gitu kan. Makanya kalau dulu ngikutin Liga Inggris kan, kalau mungkin dulu ingat ada Sam Allardyce, pelatihnya Bolton. Kenapa susah banget ngalahin Bolton tim-tim besar? Karena dia dikenal punya filosofi wonderful long ballan. Dia lawan tim besar udah aja dorong bola ke area kotak penalti, adu fisik, duel segala macam. Itu yang terjadi di Indonesia kan, adu fisik, dapat bola dikit, tabrak. Ingat kok 2 musim yang lalu waktu Adam Ales baru join. Saya ngobrol sama dia kan, Dam, gimana di Persib? Kang, di Persib mah lawan tim manapun baru balik badan udah ditabrak. Baru balik badan megang bola tabrak. Wah, dia butuh saya ingat banget, Adam Ales butuh lebih dari 8 game untuk adaptasi. Main di Persib. Akhirnya perhatiin deh dia cara ngontrol bola sekarang. Dia posisinya gak pernah ngadep ke jam 6 atau ke gawang. Tapi selalu miring. Karena dia tahu di belakang saya pasti ada yang nabrak nih kalau saya ngadep belakang. Itu kan jadinya adaptasi kan. Nah itulah hebatnya pemain-pemain kita. Mereka beradaptasi dengan situasi di lapangan gitu. Tapi kredit buat Adam Ales itu salah satu pemain yang gak mungkin gak sebintang itu, cuman ketika datang dan impactnya itu luar biasa Kang. Poinnya bagus. Tadi Kang bilang, kita tuh gak ngomongin tentang pemain bagus. Kita tuh ngomongin tentang pemain yang punya impact. Karena kita tuh suka amazed sama pemain-pemain yang bisa individual ngelautin 1-2 orang tapi gak ada impact. Kita tuh harus fokus sama pemain yang gak kelihatan tapi punya impact. Itu yang lebih bagus gitu. Nah Adam Ales itu salah satu pemain yang bener yang Aimee bilang, impactnya gede. Ini orang mungkin gak sebintang Ramon misalnya, gak sebintang Sadil gitu yang mungkin individually oke, Beckham misalnya. Tapi impactnya dia ketika masuk ke lapangan itu ada banget, berasa banget. Dan hanya di bawah Bojan Hodak, Adam Ales bisa dijadiin gelandang serang Kang. Ya. Eliano bisa jadi gelandang bertahan. Yes. Bisa jadi playmaker juga Eliano. Bisa jadi playmaker juga, ada di mana-mana. Iya. Kang, tapi kemarin tuh sempat ada ini gak sih? Ada obrolan sama Joey Pelopesi gak sih? Ada. Kenapa nggak jadi datang Kang? Karena rumornya tuh benar-benar Joey tuh benar-betul kenceng banget kemarin. Iya. Ya kan kalau dibicara ada obrolan mah ya pasti ada lah ya. Kita juga kan ngobrol sama banyak orang, gak cuma sama Joey doang gitu. Kita ada banyak ngobrol sama, karena gini, ketika kita mau bawa satu pemain, kadang kita mesti ngobrol sama 20 pemain. Karena 20 pemain ini mungkin yang bisa Joey cuma satu kan. Kita masih punya list option yang banyak gitu. Dan Joey adalah salah satu yang kita ajak diskusi lah gitu. Tapi saat itu ada satu consideration lah yang memang akhirnya kita belum berjodoh aja lah gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang jodohnya Persib ya mudah-mudahan musim depan atau kapan lah mungkin bisa ke Persib. Kang, kalau di store Persib itu siapa sih pemain dengan name set yang paling banyak dijual? Kayaknya merata ya. Kayaknya merata, dan kita tuh di Persib itu soalnya gak jual jersey dengan name set. Jadi kita minta mereka mau cetak sendiri silakan gitu. Jadi datang tuh kosongan, jadi mereka mau cetak sendiri gitu. Jadi kita nggak tahu sih siapa yang paling banyak karena kita nggak ada jersey embedded yang udah ada name setnya ya. Oh, nggak sepaket gitu ya? Nggak sepaket, mereka bebas milih mau siapa. Cuman memang yang paling laku salah satunya sih memang Tom Hai ya, yang minta dicetakin gitu. Tom Hai sama Barba. Itu dua nyawanya sih. Iya, sama Barba. Banyak tuh. Sama Adi, Kang, saya tuh kemarin sempat ada yang banyak ke DM lah. Salah satunya dia ngomong panjang lebar Kang. Wow. Bener-bener panjang lebar. Jadi saya harus nanya ini karena saya udah janji. Soal ini Kang, soal pengelolaan GBLA. Rumput. Ya. Itu kan kalau kita lihat di TV, bocah-bocah tuh Kang. Itu sebenarnya kenapa sih? Gini, jadi quality rumput tuh ada 2. Ada optik sama fisik. Optik setuju, jelek banget. Kayak jerawatan kan. Fisik, stadion kita, rumput kita yang termasuk yang paling bagus. Tanya sama semua yang main di sini SCL, semua bilang apa? Rumputnya GBLA enak banget. Jadi gini, kenapa terus optiknya jelek? Gini, ini agak teknis ngomong gak apa-apa ya. Jadi rumput itu, kalau kita ketika di akhir musim lalu, rumput kita kan memang hancur total. Oke? Idealnya memang diganti semua. Tumbuhin lagi dari awal segala macam. Atau kita ganti pakai rumput yang kita dapat dari nurserying fieldnya kita. Nurserying field itu apa? Kita punya lapangan lain yang kita udah tanam rumputnya proper. Ketika rumputnya yang di lapangan utama jelek, kita cobek, kita ganti pakai rumput dari nurserying team. Atau kita bilang ya, lapangan pengganti lah. Atau enggak rumput cadangan gitu ya, kita pindahin. Satu, kita gak punya rumput cadangan itu.
Jadi kita nggak bisa main cabut yang di GBLA ganti dari rumput cadangan, nggak punya. Yang kedua, kalaupun kita mau bikin rumput cadangan, itu mesti ditumbuhin normal. Jadi artinya rumput di pasir, di pupuk, tumbuh dengan normal, nggak bisa dipercepat gitu. 6 bulan ya 6 bulan gitu. Nah, lapangan GBLA opsinya berarti kalau mau ideal kita hancurin semua rumputnya, kita tanam rumput baru. Dan itu butuh waktu 6 bulan? 6 sampai 9 bulan. Mau pindah mainnya? Kan nggak mungkin kita pindah. Jalak juga nggak lebih bagus dibanding rumputnya kita. Oke? Artinya kita mesti cari solusi. Akhirnya solusinya adalah tambal sulam. Makanya banyak rumput-rumput yang warnanya berbeda. Tapi ini seiring dengan berjalan waktu tumbuh, kita cut lagi tumbuh, itu akan menyebar warnanya. Sehingga nanti akan warnanya sama semua dan kualitasnya sama semua. Tapi secara kualitas hari ini GBL itu termasuk yang paling bagus. LCS kita tanya, gimana rumputnya? Top, empuk, gak kekencengan, gak kekerasan, enak. Sliding semuanya enak. Nih, rumput itu salah satu yang paling penting itu harus empuknya pas. Tahu gak bukti nyatanya apa? Musim lalu berapa banyak pemain kita yang cedera? Banyak. Banyak banget. Cederanya apa? Tendon, Achilles. Itu karena apa? Karena lapangan keras. Musim ini coba sebutin pemain kita yang cedera karena itu. Nggak ada. Artinya kualitas rumput kita bagus. Apalagi pendamping itu bagus banget kualitasnya. Jadi nggak bisa kita nilai kualitas rumput hanya dari optik, jerawatan, jelek. Enggak. Itu aliran bola masih bagus. Softnya tepat gitu loh. Jadi kualitasnya bagus. Ya bukti nyatanya nggak ada pemain yang bukan nggak ada lah. Sedikit sekali pemain yang cedera karena disebabkan oleh rumput yang jelek. Gitu. Kalau di luar stadion Kang, karena kan banyak banget rumput-rumput yang tinggi, mungkin ada yang bilang kumuh, gelap kalau malam. Itu gimana Kang pengelolaannya? Gini, jadi managing stadium itu sesuatu yang memang costly banget. Hanya untuk ngerawat rumput sama stadionnya aja, listrik segala macam itu kita mungkin per bulan itu butuh 1,5 sampai 2 M. Hanya untuk itu doang. Itu mahal banget. Jadi kita tuh harus milah-milah mana dulu yang kita mesti beresin. Mana dulu yang paling prioritas. Makanya kita juga coba kolaborasi sama brand lain kan untuk naming right dan segala macam. Karena juga kita butuh investment lah untuk kerjaan itu semua gitu. Dan itu semua butuh waktu. Dan kita berpikirnya gini Kang Glenn. Kan lapangan tuh 30 tahun ya. What's the point buru-buruin semuanya harus selesai sekarang. Sedangkan kita juga punya banyak sektor yang mesti kita benahi. Jadi kita juga lagi menimbang dan memprioritasi mana yang kita mesti spending dulu uangnya kemana dan segala macam. Tapi stadion akan selalu jadi prioritas kita kok gitu. Tapi kita akan fokus dulu ke area di dalam rumput, fasilitas kayak toilet dan segala macam gitu ya. Itu kita benahin lah, pelan-pelan lah kita akan benahin. Tunggulah. Mudah-mudahan abis musim ini punya waktu jeda cukup panjang kan. Kalau musim ini kita liburnya 3 bulan kan. Karena ada kemungkinan kan liga mulainya di September kan. Jadi liburnya lebih panjang ya. Mungkin kita bisa lebih fokus ngerapin ini semua lah. Berarti prioritasnya masih di dalam lapangan ya? Di dalam stadion ya? Kalau misalnya 3 bulan terakhir kita udah mulai beresin kok rumput-rumput liar hampir udah gak ada. Pakai drone aja lewat. Pasti udah lebih bersih sekarang. Jadi kita udah mulai bergeser fokusnya. Yang ini udah. Kemarin fokus utamanya apa? Lapangan pendamping. Musim lalu kita latihan di mana sih Kang Glenn? Pindah-pindah. Dan itu yang bikin sering cedera. Hari Senin latihan di Arsa Manik. Rumputnya begini. Kaki beradaptasi. Selasanya pindah ke Sidolik. Beda lagi kondisi rumputnya. Itu bisa cedera. Sekarang mereka gak pindah-pindah latihan. Jadi kadang Boboto tuh ngeliatnya harus sempurna semuanya. Kita lihat yang paling impact gede dulu. Impact paling gede lapangan pendamping, kita rapihin dulu itu. Bikin itu senyaman serapi mungkin. Kita tutup segala macam, kita bikin rapi. Rumput kanan kiri kita beresin. Ini kan pekerjaan panjang, bukan pekerjaan yang seminggu selesai semua ya. Wah gak bisa lah, pelan-pelan kita berprogres kok. Gitu. Dan Boboto punya peran juga sih. Dengan tidak menyalakan flare, dengan tidak denda, itu bisa membantu keuangan klub untuk mempercepat hal-hal yang diminta tadi. Jadi kita punya banyak cash yang akhirnya seharusnya bisa kita alokasikan, jadinya kita bayar buat denda. Gitu. Kalau itu mungkin enggak ya yang butuh waktu 2 bulan ya mungkin sebulan bisa. Karena kita bisa pouring the money gitu kan ke area itu gitu. Ya makanya Boboto juga kita selalu bilang tolong bantuin manajemen. Karena untuk bisa ngejalanin ini semua itu butuh bantuan semua. Bahkan mungkin banyak yang belum tahu juga bahwa di timur itu Viking lagi inisiatif ngeberesin musola. Karena mereka tahu ini tribun mereka dan mereka mesti jaga. Itulah yang saya bilang Boboto itu luar biasa. Ketika ownership itu dikembalikan ke Bala Boboto, mereka merasa ini rumah kami. Pemilikan ya? Iya, saya gak mau dong rumah kami kotor. Gak mau dong rumah kami ini. Saya gak peduli lah sama manajemen misalnya gitu ya. Tapi ini rumah kami. Ya kami harus bantu merawat. Dan itulah yang kita pengen spiritnya ketika kita ngomong jaga GBLA, jaga tribun, jaga Persib. Ini milik kita semua. Ketika kita merasa memiliki gak mungkin dong kita nyelakain. Ketika kita merasa Persib milik kita, gak mungkin dong kita bikin sesuatu yang merugikan Persib di dada segala macam. Nah itu yang kita terus edukasi dan itu gak bisa di-push, Kang Glenn. Gak bisa kita force law enforcement itu gak bisa. Memang itu harus datang dari kesadaran. Gitu. Oke, Kang, part terakhir. Kemarin permainan Bojan itu dikritik, membosankan, menang cuma 1-0, agak riskan.
Sebagai bobotoh? Sebagai bobotoh atau sebagai manajemen nih? Bobotoh dulu deh, sebagai bobotoh. Sebagai penikmat sepak bola. Sebagai penikmat sepak bola ya, kalau kita bicara, saya tuh apa ya, karena mungkin saya backgroundnya orang teknis ya Kang Glenn ya. Saya orang tech gitu ya backgroundnya. Jadi saya tuh kadang kalau ngeliat segala sesuatu tuh gak cuman sekedar ngeliat dari, saya tuh detail banget kadang kalau ngeliat sesuatu gitu. Jadi kalau ngeliat Bojan main tuh saya tuh kadang bahkan fokusnya tuh sama hal-hal detail kayak positioning pemain di mana. Kenapa dia geraknya ke sini. Sampai sedetail itu karena bagi saya pribadi ya keindahannya tuh di situ sebetulnya. Hal-hal detail itu gitu. Dan kalau di kacamata saya yang merhatiin sedetail itu, saya cuma bisa bilang Bojan punya plan dan pemain menjalankan plannya dia dengan tepat. Regardless itu jelek atau bagus, itu personal preferences. Ketika kita ngomong ketika kita ngomong beautiful and not beautiful itu udah personal. Makanya bagi saya yang objektif adalah saya ngelihat Bojan itu dia punya plan dan pemainnya bisa menjalankan plan dia dengan benar. Plannya berubah nggak dengan musim lalu? Yes. Yang paling mencolok? Koordinasi antar lini, jarak antara pemain belakang sama pemain tengah, nonton dari musim lalu lah. Kelihatan semua kok, gap antara di belakang, di depan. Itu kalau detail kita bongkar semua itu kelihatan semuanya berubah. Seberapa besar Persib Bandung akan hat-trick juara musim ini? Aduh, saya cuma bisa berdoa aja lah. Berdoa ya Allah semoga. Berdoa untuk apa nih? Untuk hat-trick. Untuk hat-trick? Untuk hat-trick. Apa yang faktor yang paling menentukan Kang? Dan apa mungkin faktor yang bisa membuat mimpi Kang Adit itu tidak terwujud? Kita selalu menganggap bahwa semuanya adalah gini, kontrol apa yang kita bisa kontrol. Yang gak bisa kita kontrol kita serahkan sama yang di atas. Karena manusia punya keterbatasan. Sehingga kita hanya fokus ke apa yang bisa kontrol. Kita selalu bilang kita gak juara karena siapa? Karena kita. Karena mungkin kita gagal mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Sehingga fokusnya kita sekarang adalah gimana kita memaksimalkan hal-hal yang bisa kita kontrol semaksimal mungkin. That's it. Sisanya kita berdoa sama yang maha mengontrol. Udah itu aja. Kita fokusnya ke sana. Jadi kita kontrol ke yang kita bisa aja. Lawan terberat Persib? Diri sendiri. Bukan Borneo, bukan Persija? Diri sendiri. Tapi ada tanggapan gak Kang? Hah? Melihat dua tim secara oke lah, mengontrol diri sendiri. Diri sendiri juga yang mungkin bisa membuat Persib gak juara. Tapi kalau kita lihat bagaimana Persija begitu berbenah di musim kedua, di paruh kedua, Borneo pun sama. Ada ancaman, ada tekanan untuk tim Persib? Enggak, kalau gini, kalau dibilang ancaman bukan, kalau bilang apa ya, mungkin tantangan ya, tantangan pasti selalu ada dari klub-klub lain lah. Karena kan kita berkompetisi sama klub lain kan. Cuman kalau kita ngeliat sekarang kita ada gini lah, kayak gini. Kita lagi di depan, balap lari nih. Balap lari kita lagi balap mobil atau balap motor gitu ya. Glenn akan fokus nyari yang di belakang nggak? Enggak sih. Fokusnya Ke depan. ke depan. Di depan kan nggak ada lawan. Jadi fokusnya ke diri sendiri. Gimana throttle-nya oke, mesinnya enak apa enggak. Fokus nggak sama peringkat 2-3 di belakang ngapain? Enggak, karena memang kalau udah di satu, fokusnya adalah ke diri kita sendiri. Gimana caranya kita tetap bisa di depan. Memang penting lihat yang di belakang untuk memahami posisinya sudah sedekat apa, kita mesti apa yang diperbaiki dan segala macam. Nah, jadi makanya saya bilang tantangannya adalah memang diri kita sendiri gitu ya. Tapi saya juga memahami dan melihat, woi Borneo sama Persija appreciate banget lah, keren lah. Dalam artian mereka berubah banget ya. Dan Persija juga memainkan sepak bola yang bagus lah, harus diakuin gitu ya. Attacking football dan segala macam. Borneo juga punya pemain-pemain individu yang bisa jadi game changer gitu. Dan Borneo kalau diperhatikan beberapa match terakhir juga kan last minute juga ngasih impact dengan ada gol dan segala macam gitu kan. Jadi ya kita of course put our eyes di mereka, di Borneo dan Persija gitu ya. Tapi juga ya kita fokus terhadap ke diri sendirilah gitu. Apa yang kita mesti jaga. Kita jangan sampai kepleset misalnya. Kita fokus, kita gak boleh besar kepala, kita nggak boleh arogan, kita tetap mesti humble, kita mesti tahu bahwa perjalanan belum berakhir, masih jauh, masih ada berapa tuh, 9 match lagi, ya kan yang masih harus dikejar, jadi jangan sampai arogan, jangan sampai besar kepala, kita belum selesai pertandingan, tetap humble, tetap fokus berdoa terus, sambil kita juga ngeliat tim yang lain gitu. Kang, ini di media sosial tuh suka ada celetukan lah, saling banter lah Kang, antara, ya kita tahu kan rivalitas Persija Persib itu kan begitu luar biasa. Persib dikatakan punya papa Erick Thohir karena kita tahu Pak Erick sendiri pernah ada di Persib di 2010-an kalau nggak salah. Dan Persija sendiri kita tahu Pak Ferry Paulus yang sekarang sebagai ketua I-League itu juga pernah terlibat langsung di Persija. Gimana sih Kang menanggapi hal ini? Sebetulnya tadi Kang Len udah jelaskan di kalimat pertanyaannya bahwa pernah. Ya memang kenyataannya pernah, tapi kan kalau pernah sudah tidak lagi gitu. Jadi
Kalau sekarang masih banyak yang ngomong papa-papaan sih ya, saya memang menanggapinya dengan apa ya? Ya ini mah rame-rame di sosial media aja. Faktanya kan memang Pak Erick Thohir sudah tidak lagi menjadi bagian dari Persib sejak tahun berapa gitu kan. Jadi ya kita juga nggak tahu nih sumbernya dari mana gitu. Kalau memang pernah dibilang pernah ya memang pernah gitu. Ya itu kan fakta yang nggak mungkin dibantah ya. Ya kalau memang pernah gitu. Tapi sekarang kan sudah enggak gitu. Jadi apa ya? Ya udahlah kita nanggepin itu sebagai apa ya? Sebagai apa namanya? Ya bukan gimmick juga lah, tapi sesuatu yang memang terjadi di sosial media. Tapi kami di manajemen juga punya kewajiban untuk menjelaskan bahwa enggak kok. Ya memang Pak Erick udah enggak lagi di Persib gitu. Pernah dulu tapi sekarang sudah tidak lagi gitu. Jadi ya papahnya kalau misalnya papah itu adalah ayah gitu, ya Pak Glenn papa kita malah. Pak Glenn ya papa kita gitu. Kalau memang papanya adalah ownernya gitu ya Pak Glenn ya papahnya kita. Ya mungkin sama Pak Umuh lah. Gitu. Tapi secara wewenang gitu kan, mungkin Pak Ete sekarang di PSSI gitu, jadi ketua umum PSSI. Dipastikan tidak ada intervensi untuk hal-hal di internal Persib? Nggak ada. Kita hampir tidak pernah komunikasi dengan Pak Erick kok. Komunikasi dengan Pak Erick tuh paling ketika dipanggil PSSI kayak apa tuh owner meeting gitu-gitu aja sih, kita nggak pernah komunikasi. Kalau Pak Glenn apa sih Kang yang menjadi peran Pak Glenn gitu di balik layar? Yang paling besar Pak gitu? Glenn itu kan sebagai CEO kan? Betul. So basically sebagai CEO dia bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh klub gitu kan ya. Semua aspek gitu kan. Kalau deputi CEO saya sebagai ketua pelaksana hariannya lah yang membantu beliau day to day ada di kantor. Menjalankan arahannya dia, memastikan visi misi dia juga terjalankan dengan baik gitu. Tugasnya deputi CEO kan itu kan membantu gitu. Jadi kalau dibilang perannya Pak Glenn ya semua. Pak Glenn ya. Dan Pak Glenn tuh di 2 musim ini benar-benar turun loh. Kita mau beli pemain aja tuh kita ngobrol sama beliau loh. Pak Glenn ini ada pemain. Siapa itu Dit? Gimana pemainnya, bagus gak? Kurzawa aja dia sampai nanya loh, memang bagus gak sih? Dia mainin, coba ada videonya gak sih? Dia tuh terlibat banget gitu. Ikut membantu sampai sporting dia bantuin. Non-sporting of course ya commercial dia selalu bantuin. Operational juga tetap terlibat. Stadium aja dia juga tetap ngasih arahan. Jadi dia I think semua sih Kang Glenn overall. Semua dan di 2 musim terakhir dia benar-benar yang turun. Banyak hal detail yang kami obrolkan dengan beliau. Secinta itu dia sama Persib? Oh iya. Pak Glenn tuh ya orang Bandung asli ya. Pak Glenn pun saya yakin ya. Kayaknya dulu pernah manjat bareng deh. Kayaknya Pak Glenn pernah deh gitu. Jadi ya memang bobotoh orang Bandung. Kan beliau kan SMA-nya kan dari Bandung kan. Dan beliau kan pernah mewakili, beliau kan atlet dulu kan. Beliau pernah mewakili Bandung sebagai atletnya Bandung. Jadi ya cinta terhadap Bandungnya gak perlu diragukan lah. Memang cinta banget sama kota Bandung. Jadi bobotoh yang berada di direksi Persib Bandung sebagai deputi CEO. Dilematis. Iya, dilematis. Karena ketika di manajemen kita tahu banyak keterbatasan kan. Banyak yang kita mau sebetulnya nggak realistis gitu. Tapi kan kalau bobotoh, saya sebagai bobotoh kan bodo amat. Pokoknya ini kan. Loh, ini ada ceritanya loh kan. Jadi kan kita punya sporting director kan. Si Stanley Bernard kan. Setiap abis match, saya tuh suka teleponan sama dia. Bisa sejam setengah saya teleponan sama dia untuk nge-evaluasi match. Dan Stanley tuh bilang, Adit, you know, every time I talk to you after the match, I talk to bobotoh not as a management. Karena sih ngomongnya emosional. Stan gak bisa gini dong Stan. Stan ini gak gini. Emosional. Dan saya tuh nganggap saya ya ini Adit yang bobotoh lagi ngomong sama saya. Saya harus dengerin. Setelah puas kita duduk sebagai manajemen. Apa yang mesti kita improve gitu. Jadi dilematis iya. Tapi yang paling utama sih saya bersyukur. Karena menjadi bobotoh dan bisa menjadi bagian Persib itu kayaknya mimpi semua orang ya. Bobotoh tuh pengen banget kayak gitu. Jadi saya sangat bersyukur dengan apa yang saya sedang kerjakan. Tapi juga ya realitanya juga dilematis gitu. Sebagai bobotoh mah orang akhirnya kia gitu ya. Tapi kan ada keterbatasan di manajemen teh gitu kan. Jadi memisahkan antara bobotoh dan as a profesional itu yang paling sulit. Ya jadi saya kadang kalau ngomong sama teman-teman komunitas saya gitu. Saya juga memposisikan diri sama teman-teman gitu ya. Kalau mereka, Kang nah sih. Hese bisa ngagolkeun gitu. Kan juga jangankan bobotoh, jangan netizen, teman-teman dekat aja juga nanya, "Nah sih hese bisa" gitu kan ya. Saya ngejelasinnya dari kacamata manajemen gitu. Tapi ketika lagi ngomongin santai gitu, saya juga cerita sebagai bobotohnya orangnya keheul gitu. Kenapa ya gitu? Karena bobotoh, saya juga bobotoh gitu. Ketika Persib enggak menang, saya tuh sedih bukan karena manajemen gagal mendapatkan poin, tapi sebagai bobotoh yang dulu manjat Stadion Siliwangi loh saya tuh. Yang dulu juga masuk nggak pakai tiket loh gitu. Yang dulu pernah ada di masa itu gitu. Segitunya ke Persib gitu. Jadi kayak aduh ada kekesalan. Tapi juga saya senang. Saya punya kesempatan untuk bisa memperbaiki itu dari dalam gitu. Mimpi seorang Aditya Putra Herawan apa Kang?
Saya pengen kalau mimpi saya ke Persib ya, saya pengen Persib itu dikenal sebagai brand internasional, sebagai football club yang sukses di internasional, yang ketika saya kemanapun jalan-jalan ke luar negeri pakai jersey Persib, semua orang bilang, wah ini tim yang itu ya keren banget itu ya, itu mimpi saya. Saya pengen semua orang kenal, karena waktu itu saya pernah jalan ke Doha, ke Thailand, teman saya pakai baju Como, jersey Como. Ada orang Itali dong nyolek, dapat jersey dari mana? Ini kan dari Itali, kok kamu bisa punya gitu? Saya ngebayangin itu yang terjadi di Itali ketika kita main ke sana pakai baju Persib. Kamu dapat jersey dari mana? Ini kan yang ada di Bandung, yang ada di selatan benua gitu kan, kok bisa punya gitu. Saya pengen orang sampai mengenal itu, tapi saya pengen Persib dikenal sebagai klub yang memang positif, yang punya prestasi, yang punya fans sebegitu cinta sama klubnya. Fans yang punya banyak penggemar di seluruh dunia gitu ya. Saya pengen Persib ke arah sana, itu mimpi saya. Dan saya pengen Persib ini benar-benar menjadi tidak hanya kebanggaan, tapi juga sumber kebahagiaan bagi warga Jawa Barat sih. Ketika mereka pusing menghadapi banyak hal, mereka bisa tersenyum dan berbahagia ketika mereka berhadapan dengan Persib. Aditya Putra Herawan, terima kasih banyak Kang Adit. Sama-sama. Ini udah sejam lebih kayaknya. Iya ya. Kalau ngomongin Persib pasti akan ramai banget karena banyak banget bobot yang bertanya. Tapi terima kasih Kang. Sama-sama. Di tengah puasa semoga lancar puasanya. Amin. Dan best of luck untuk Persib Bandung hingga Amin. Terima kasih Kang Adit. Sama-sama Kang Rian, hatur nuhun. Hatur nuhun bisa.